Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam. Selawat beriring salam juga mari sama-sama kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Alhamdulillah, Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berpuasa sampai di hari yang ke-14. Adapun kultum saya pada hari ini bertemakan dengan lemah lembut terhadap kaum mukmin. Ya, firman Allah dalam surat Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfiz janahaka lil mu'minin, dan berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Dan dalam surat Al-Asyura Allah berfirman, wahfiz janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian dalam hadis Nu'man bin Bashir Rasulullah bersabda, yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang dan saling cinta mencintai dan mengasihi di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Ya. Kemudian dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda, man la yarhamu la yarham, yang artinya barang siapa tidak menyayangi orang beriman, maka dia tidak akan diberi rahmat. Ya, Masya Allah ya, begitulah nas-nas ya yang membuktikan bahwa kita harus berkasih sayang, bahwa Allah menyuruh kita untuk berkasih sayang kepada sesama saudara kita yang seiman ya. Dan juga Allah Rasulullah memperlihatkan buktinya juga bagaimana beliau berkasih sayang dengan sahabat. Dalam sebuah hadis, bukti kasih sayang Rasulullah kaum mukmin adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, Sa'ad bin Ubadah pernah mengadukan penyakitnya. Kemudian Rasulullah datang untuk menengoknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Ketika Rasulullah masuk menemuinya, beliau mendapatkan sedang pingsan. Kemudian beliau berkata, apakah ia telah wafat? Para sahabat menjawab, belum wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menangis. Ketika para sahabat melihat beliau menangis, maka mereka pun ikut menangis. Kemudian dalam hadis lain juga, Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, yang artinya Nabi telah mencium Utsman bin Mas'ud dalam keadaan sudah wafat. Beliau menangis atau berlinang air matanya. Ya, akhwati fillah, begitulah bukti ya bagaimana kita harus mencintai saudara kita. Ya, bukan saja nas ya, Allah juga, Rasulullah juga memperlihatkan ya dalam hadisnya bahwa di situ ada kasih sayang Rasulullah kepada para sahabat, kepada umatnya ya. Nah, di situ karena memang kita diharuskan untuk selalu berkasih sayang kepada para sahabat. Namun walaupun seperti itu, Islam itu menyuruh kita senantiasa lemah lembut terhadap kaum mukmin, tetapi perlu ada batasan juga ya untuk bisa memilah-milah antara sikap saling menyayangi, lemah lembut, dan mengasihi di antara kaum muslim dengan sikap yang keras dan tegas kepada mereka. Sesungguhnya kasih sayang dan lemah lembut tidak boleh ada dalam hal penerapan hukum syara dan dalam perkara yang akan membahayakan kaum muslimin. Karenanya kita harus bersikap keras dan tegas pada saat menerapkan hukum syara dan ketika ingin mencegah perkara yang akan membahayakan kaum muslimin. Ya, ahwati fillah, walaupun memang kita harus berkasih sayang, berlemah lembut dengan saudara kita, akan tetapi di dalam penerapan hukum syara kita tetap harus
tegas ya, kalau boleh ya boleh, kalau enggak ya enggak gitu. Nah, karena itu bukti kita sayang ya, menjauhkan mereka di dalam berbuat maksiat gitu. Nah, sini Rasulullah memberikan bukti ya. Nah, jadi ada sebuah hadis ya. Jadi di sini Rasulullah menyayangi seseorang ketika menerapkan hukum Allah. Tentu beliau akan menyayangi Al Hasan cucunya ketika mengambil bagian kurma sedekah. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan ya, Al Hasan bin Ali telah mengambil sebagian kurma sedekah lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Maka Rasulullah bersabda, "Kih, kih, tidak tidak boleh. Buang kurma itu. Apakah engkau tidak tahu bahwa keluarga kita tidak boleh memakan harta sedekah atau zakat?" Nah, di situ Rasulullah sangat tegas ya. Nah, ketika tidak melanggar dari hukum syara, maka cucunya pun, walaupun dia masih kecil, tidak tahu apa-apa, maka Rasulullah mengajarkan mereka untuk tidak boleh mengambil yang bukan bagiannya. Di situ juga bagian dari kasih sayang, kelemah lembutan kita kepada saudara kita, supaya mereka terhindar dari hal-hal yang dapat bermaksiat kepada Allah, hal-hal yang dapat melanggar dari hukum Allah. Karena apapun yang kita lakukan, semua untuk mendekatkan kita kepada Allah, untuk senantiasa kita terikat dengan hukum syara, dan yang nantinya akan mengantarkan kita kepada surganya Allah ya. Begitu juga rasa kasih sayang kita kepada kaum muslimin gitu, baik mereka yang memprihatinkan dari sisi ekonomi, kondisi keimanan yang terancam seperti di Gaza, di Myanmar sana ya, di Vietnam sana, seperti di Palestina, atau kaum muslimin kita yang dingin ya, kedinginan ya di Palestina sana yang membutuhkan bantuan, maka ulurkanlah bantuan kita, karena kita menyayangi mereka, karena kita sayang kepada mereka, karena kita ingin mereka juga terlindungin ya. Karena menyayangi saudara ibarat menyayangi diri kita sendiri ya. Mereka sakit, kita juga merasakan sakit ya. Akhwatifillah, ya begitulah kasih sayang kita ya, mendakwahi saudara kita yang jauh dari keimanan kepada Allah ya, mengajak saudara-saudara kita yang terlanjur hidup dengan kondisi kapitalisme sekarang ini, jauh dari Islam, ajaklah mereka kembali ke dalam Islam, ajaklah mereka kembali kepada Allah, ajaklah mereka untuk menjalankan semua urusannya dengan menggunakan hukum Allah, dan mengajak semua kaum muslimin untuk melek matanya bahwa Islamlah solusinya. Itu adalah bukti sayang dan kelemah lembutan kita kepada saudara kita, menyelamatkan saudara kita dari kondisi Islam yang sudah terpuruk. Jadi kita mengajak kembali Islam loh solusinya ya. Akhwatifillah, demikianlah mungkin kultum saya pada hari ini. Apabila ada salah dan khilaf saya, itu datang dari saya sendiri, dan yang benar itu datang dari Allah. Mari sama-sama minta ampun kepada Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.